Okay, thank you so much for staying in my video. Don't forget to like and subscribe agar kalian mendapatkan info-info dan video-video selanjutnya tentang bahasa Inggris. Yuk, sekarang kita lanjut di part 2. Kita bahas bagian yang negatif. Nah, kita fokus lagi ke bagian subjek. Ada subjek bagian 1 dan subjek di bagian 2. Intinya gini, negatif itu identik dengan kata tidak. Ya, kalau dari segi rumusnya itu adalah subjek plus do atau does, kemudian ditambahkan not, kemudian ditambahkan verb 1. Ya. Dan verb satunya ini sudah tidak ada lagi penambahan s atau es-nya. Jadi penambahan s atau es seperti yang penjelasan sebelumnya itu hanya ada di bagian positif saja. Atau lebih singkatnya, lebih mudahnya seperti ini. Are you with they? Itu nanti akan bertemu dengan do not. Ya, atau kita singkat itu menjadi don't. Sedangkan untuk subjek she, he, it itu dia wajib bertemu dengan does not, atau kalau disingkat menjadi doesn't. Ya, kita baca don't, doesn't, pakai z, doesn't. Nah, gampangannya seperti ini. I don't, you don't, we don't, they don't, she doesn't, he doesn't, it doesn't. Ya, dan mereka nggak boleh sampai ketuker, nggak boleh I pakai doesn't, nggak bisa he pakai don't juga nggak boleh. Jadi sudah memiliki pasangannya. Dan sesuai penjelasan yang tadi, sekarang sudah tidak ada lagi penambahan s atau es, maka untuk bagian predikat yang kedua ini kita hilangkan saja. Atau kita buat seperti ini. Ya, jadi sudah tidak ada penambahan s atau es. Kita fokus ke satu cabang saja. Contoh, saya mau bilang, saya tidak minum. Maka kita bilang, I don't drink. I don't drink. Ketika subjeknya she atau he atau it, maka misalkan pakai he ya. He doesn't drink. Jadi sudah tidak ke sini lagi. Karena penambahan s atau es sudah tidak berlaku lagi di bagian negatif. She doesn't drink. Saya mau bilang mereka mengambil. Mereka tidak mengambil. Maka kita bilang they don't take. They don't take. Dia tidak mengambil. She doesn't take. Atau he doesn't take. Kucing tidak mengambil. It doesn't take. Ya. Ini sudah tidak berlaku. Kalau penggabungan subjek dan predikat ini kita sudah paham, ya. Ya seperti biasa langkahnya sama, tinggal kita tambahkan objek dan keterangan saja, sama seperti di pembahasan kita yang sebelumnya di bagian positif. Contoh, saya tidak minum kopi. Ya ditawarin kopi, oh sorry saya tidak minum kopi gitu. Maka kita bilang, I don't drink coffee. Saya nggak minum kopi. Ya. He doesn't drink coffee. Dia tidak minum kopi. Kasih aja air putih gitu ya, karena dia nggak suka kopi. Ya. Keterangan pun sama. Sekali lagi, sudah dijelaskan bahwa untuk objek dan keterangan itu boleh ada, boleh tidak ada. Jadi fokus kalian itu ya di sini. Penambahan don't dan doesn't dan penambahan predikat yang tidak boleh ada s atau es-nya lagi. Kalau ini sudah paham, ya bahwa are you with they, tambahannya adalah don't, she, he, it, tambahannya doesn't, dan menambahkan verb 1 yang tidak menggunakan s atau es, selesai.
Nanti kalian sudah bisa membuat 5, 10, atau lebih dari 10 kalimat, suka-suka kalian. Yang penting pola ini sudah paham. Ya. Atau kita tuliskan di sini beberapa contoh lagi seperti yang tadi. Nah, ini sudah kita tuliskan contohnya. Kita lihat di sini. We don't drive car to office. Kita tidak mengendarai mobil ke kantor. Ya, we ketemunya dengan don't drive car to office. She doesn't drive or drives car to office. Ya, karena sudah kita jelaskan sebelumnya bahwa penambahan s atau s ini sudah tidak berlaku, maka antara drive dan drives, mana yang dipakai? Oke, yang kita pakai itu adalah yang drive. Jadi udah tidak berlaku lagi penambahan s atau s dibentuk negatif. Budi and Ali don't take money. Budi and Ali berarti nama orang jamak, bisa diganti dengan they. Gitu ya. Budi and Ali don't take money. Budi dan Ali tidak mengambil uang. Pakainya don't. He doesn't take or takes money. Ya. Oke, yang dipakai adalah take. Takes-nya itu tidak boleh menambahkan s lagi. Ya, jadi ini adalah contoh bagian yang negatif. Kuncinya adalah apa? Sekali lagi memahami bagian subjek, penambahan do dengan doesn't, lalu penambahan predikat yang tidak menggunakan ses lagi. Paham? Oke, saya harap kalian paham dan kita lanjut ke part 3, kita bahas bagian yang interrogatif.